Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Miftah Farid, ditemani oleh rekan saya Denden Raka Setiawan dan Mahmud Yaudin Farij. Kami dari jurusan Informatika Peminatan AIG Universitas Jenderal Ahmad Yani akan mempresentasikan mengenai tugas grafika komputer kami dengan judul Implementasi Transformasi Geometris 3 Dimensi. Selamat menyaksikan. Pada transformasi objek dua dimensi terdapat dua sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y. Biasanya, sumbu X melambangkan panjang dari objek, dan sumbu Y melambangkan tinggi ataupun lebar dari objek tersebut. Transformasi tiga dimensi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan transformasi pada objek dua dimensi. Pada transformasi tiga dimensi, menggunakan satu buah sumbu tambahan, yaitu sumbu Z. Dengan demikian, pada transformasi tiga dimensi, sumbu yang digunakan adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Adapun sumbu Z berfungsi untuk menampilkan kesan kedalaman yang akan dilihat oleh mata manusia. Pada video ini akan dilakukan transformasi geometris tiga dimensi terhadap objek yang sebelumnya telah dibuat, yakni mobil, rumah, dan robot. Adapun transformasi yang dilakukan yakni translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Presentasi ini akan diawali oleh pembuatan objek rumah terlebih dahulu. Nah, untuk mengkonstruksi objek tiga dimensi dari rumah, kami di sini menggunakan bahasa C dengan IDE DevC dan memanfaatkan fasilitas library Glode yang telah kami include sebelumnya. Nah, ini merupakan source code dari project rumah yang telah kita bangun. Bisa dilihat ya di sini, di mana setiap objek, bagian-bagian dari rumah itu dibangun melalui fungsi-fungsi ini. Ya, ada bagian alas, tembok, pintu, gagang pintu, jendela, bagian atap, bagian alas atap, bagian sekat antara tembok dan atap kami bangun satu persatu. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami. Nah, ini hasilnya merupakan rumah berbentuk tiga dimensi ya. Kami mengambil view dari arah depan sehingga tampak di sini yang sangat jelas untuk bagian tiga dimensinya itu bagian atapnya. Kami bisa melakukan zoom di sini ya dengan menggunakan S. Kami pun bisa merotasi kamera untuk arah bawah seperti itu. Nah, didefinisikan itu untuk inputan merubah posisi kamera itu melalui kode ini, di mana S itu untuk melakukan zoom, X itu untuk melakukan rotasi, V itu tadi dilakukan untuk sumbu Y ya. Kalau X itu tadi belum kita coba, dia itu akan melakukan rotasi searah sumbu X ya, atau menuju atas rumah. Jadi setelah kalau kita rotasi ini terlihat bahwa rumah yang kita bangun ini adalah merupakan objek tiga dimensi. Oke, kita coba lagi dengan menggunakan C. Nah, ini akan melakukan rotasi kamera dengan miring searah sumbu X ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan kita coba dengan menggunakan U. Nah, dia terotasi ya seperti ini. Kita lihat bangun tiga dimensinya.
Nah, terlihat sekali ya bahwa rumah yang telah kita konstruksi ini merupakan bagian dari objek 3 dimensi, seperti itu. Kita akan mempresentasikan objek robot yang telah kita bangun sebelumnya, namun masih berbentuk 2 dimensi. Di sini kami melakukan konstruksi ulang hingga menghasilkan objek 3 dimensi. Nah, ini merupakan bagian source code dari project robot yang telah kita buat. Masih sama, kami membuatnya dengan menggunakan DevC dan memanfaatkan fasilitas library Glut. Nah, sama seperti rumah, bagian robot ini kami konstruksi, kami coding secara satu persatu. Setiap bagian, misalkan ini merupakan bagian kepala, bagian mata kiri, itu kami buat satu persatu ya. Mata kanan, bagian bibir, leher, badan, dan pokoknya seluruh robot ini kami konstruksi satu persatu. Selain bagian itu, kami pun di sini telah melakukan penanganan untuk perpindahan kamera gitu. Di sini jadi objek saat nanti di running dengan menekan keyword tertentu, misalnya di sini S, maka dia akan mengalami pembesaran gitu. Oke. Nah, ada juga proses rotasi searah sumbu X, Y, maupun Z. Nah, di sini langsung saja kita akan melakukan demonstrasi hasil programnya. Nah, ini merupakan robot sederhana yang telah kami buat di sini ya. Untuk pertama, kita akan mengatur input kamera terlebih dahulu. Untuk mengubah posisi kamera, dari input keyboard. Yang pertama kita akan mencoba proses zoom in dengan menggunakan huruf S ya. Nah, di sini dia terlihat bahwa pembesarannya objek menjadi bertambah besar ya. Objek menjadi bertambah besar. Nah, atau melakukan proses zoom in. Sekarang kita akan melakukan proses zoom out dengan menggunakan huruf W di keyboard. Nah, objek semakin mengecil lagi dan kembali ke bentuk semulanya. Selanjutnya kita akan melakukan rotasi sumbu X, searah sumbu X dengan menggunakan keyword X. Nah, saat melakukan rotasi ini kita melihat dengan jelas bahwa objek yang kita konstruksi itu merupakan objek 3 dimensi. Kadang-kadang ketika pertama kali di running dan terlihat di bagian depan masih samar gitu, apakah objek ini berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Namun saat kita melakukan rotasi kamera akan jelas terlihat perbedaannya bahwa objek yang kita bangun itu merupakan objek 3 dimensi. Oke. Setelah melakukan rotasi sumbu X, di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk merotasi objek dengan searah sumbu Y dengan menggunakan keyword Y pada keyboard. Nah, dia akan bergeser ke arah samping. Nah, seperti ini kan jelas ya terlihat bagian 3 dimensinya. Oke, dan terakhir mungkin saya akan mencoba untuk merotasi dia dengan searah sumbu Z ya, dengan menggunakan keyword Z. Nah, seperti ini hasilnya. Dia berputar searah jarum jam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari konstruksi objek 3 dimensi robot. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan konstruksi objek mobil ya. Yang terakhir, kami akan menunjukkan proyek membuat mobil 3 dimensi yang telah kami buat.
Nah, sama seperti program-program project-project sebelumnya, kami di sini masih menggunakan IDE DevC dengan bahasa C dan memanfaatkan fasilitas library Glut. Nah, dalam membuat objek 3 dimensi dari mobil ini, kami mendefinisikan secara satu persatu, yaitu terdapat bagian bodi, terdapat bagian ban. Nah, di sini pun kami telah melakukan pengontrolan posisi kamera sehingga nanti si program saat di running objeknya itu bisa dilakukan zoom in, zoom out, dan dapat dirotasi berdasarkan 3 sumbu yaitu X, Y, dan sumbu Z. Oke, selanjutnya kita coba saja jalankan projectnya. Nah, ini merupakan hasil dari project pembuatan mobil sederhana 3 dimensi. Nah, jika dilihat dari tampak depan ini belum menunjukkan bahwa dia merupakan gambar 3 dimensi, tapi saat kita lakukan rotasi, maka akan lebih terlihat bahwa dia ini merupakan objek 3 dimensi. Yang pertama, kita akan melakukan rotasi searah sumbu X. Ya, hasil seperti ini. Nah, ini merupakan tampak atasnya. Nah, setelah melakukan rotasi sumbu X, lalu dilanjutkan dengan melakukan rotasi searah sumbu Y. Baik, selanjutnya yang terakhir kami akan melakukan rotasi searah sumbu Z. Nah, proses rotasi sudah dilakukan. Selanjutnya kami akan mencoba fasilitas zoom in dan zoom out. Ya, kita akan melakukan zoom in terlebih dahulu dengan menggunakan keyword S. Nah, tampak objek ini semakin membesar. Selanjutnya, kita akan melakukan zoom out dengan keyword W. Nah, objek semakin diperkecil. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.